$500 dari ngetes website. Kenalin, gua Muhammad Rizky, seorang bug bounty hunter. Tonton video ini sampai habis biar lo nggak ngerasa rugi. Banyak pemula bug bounty yang tidak tahu metodologi ini sehingga keluar dari bug bounty karena tidak pernah mendapatkan bounty. Tanpa berbasa-basi, mari kita eksekusi. Kita akan menggunakan Web Security Academy dari Portswigger. Anggap bahwasanya ini adalah bug bounty program yang dimana Access the Lab itu adalah sebuah target yang bug bounty program persilakan untuk dilakukan testing. Ketika kita ngelihat website target, teman-teman perlu diketahui bahwasannya teman-teman harus melakukan klasifikasi fitur mana yang akan dites. Ketika kita ngelihat web page-nya, kita disuguhkan oleh yang namanya search the blog. Maka ini fitur pertama yang akan kita tes. Pertama-tama kita akan ngelakuin query biasa ataupun search fitur biasa. Misalkan kita akan mencari kata more. Dan kita lihat more di sini diimplementasikan di sesi ini. Dan perlu bagi teman-teman untuk melakukan dokumentasi fitur mana yang sudah dites dan fitur mana yang belum dites. Kenapa? Karena dokumentasi ini sangat penting ketika teman-teman ingin melakukan tes lagi terhadap target. Karena teman-teman mengetahui fitur mana yang sudah dites dan fitur mana yang belum dites ataupun yang akan dites, sehingga teman-teman tidak melakukan fitur tes yang sama. Simpan dokumentasinya di file yang teman-teman suka, apakah itu Markdown ataupun hal sebagainya. Dan di sini gua sering melakukannya dengan Markdown. Oke. Silakan. Di sini kita akan menggunakan information gathering, silakan. Sorry, tadi dihapus, sebenarnya udah bikin konten tapi gua ngerasa kayak ada kurang, dari gua ulang dari awal. So, kita akan tes misalkan fitur mencari blog ataupun blog search feature. Oke, kita akan simpan URL-nya di sini. Oke, setelah kita melakukan klasifikasi fitur mana yang akan dites dan kita mendapatkan bahwasannya fitur pertama yang akan kita dites adalah mencari blog di dalam search fitur, maka teman-teman perlu melakukan self question terlebih dahulu. Ini saran gue ya, tapi tergantung lah, semua orang beda-beda. Bisa nggak gue inject HTML injection? Oke. Maka teman-teman perlu melakukan tes. Misalkan di sini div span kibo span. Oke. Kalau kita lihat, cek di sini di keyboardnya. Oke, kita lihat di sini span-nya itu dirender menjadi HTML. Nah, kalau kita tes lagi, misalkan img src sama dengan http localhost 99 localhost dan kita close. Oke, kita tes lagi. Oke. Kalau kita lihat ternyata img ini dirender juga, tapi di sini nggak ada img errornya ya, karena di sini diblok oleh browser karena lakuin request ke localhost. Yang berarti kita mendapatkan informasi bahwasanya kita bisa melakukan HTML injection, dan jawabannya adalah bisa. Setelah itu self question lagi, bisa nggak dari HTML injection upgrade menjadi RXSS injection? Maka kita akan ngelakuin tes, misalkan script alert document.cookie script. Oke, kalau kita lihat dan kita dapetin pop up di sini. Oke, congratulations, you solved the lab. Oke, ketika teman-teman ngelakuin hal ini, teman-teman kita akan anggap bisa. Oke, sebenarnya dari sini juga teman-teman bisa ngelakuin kayak, bisa nggak ya gua SQL injection, bisa nggak ya gua kayak apalagi yang bisa membuat
bug ini menjadi levelnya lebih tinggi lagi. Yang intinya teman-teman perlu banyak self question. Bisa nggak ya gua A? Bisa nggak ya gua B? Bisa nggak ya gua C? Ya. Setelah dapetin bug ini ya teman-teman tinggal buat apa? Buat laporan, report, bahkan judul, deskripsi, dampak, langkah reproduksi, kemudian mitigasi, kemudian proof of concept video. Dah, teman-teman tinggal laporan dan tunggu trigger untuk melakukan validasi apakah bug itu benar atau enggak. Dan teman-teman kalau beruntung bug tersebut belum dilaporkan oleh bug hunter yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.